Oke, saya Fajar Bagaswara dan saya akan membahas mengenai materi pendidikan kewarganegaraan. Dan di sini ada 13 subbab yang terdiri dari berbagai subtopik. Oke, kita mulai saja. Yang pertama itu ada bab 1 mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana. Di sini ada 3 subtopik. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Maksudnya adalah untuk mengerti istilah pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Lalu yang kedua ada subtopik membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Di sini maksudnya adalah dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu, peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang subtopik yang ketiga ada hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Maksudnya di sini adalah negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam masyarakat. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kemudian bab 2 ada esensi dan urgensi nasional. Di sini ada 3 subtopik. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Maksudnya di sini adalah menurut Kunto Wibisono menyatakan bahwa identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu nation atau bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Bila dilihat dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti luas. Dan yang kedua adalah fungsi dan urgensi dari identitas nasional. Maksudnya di sini adalah salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu lain. Kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara-negara Indonesia. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan adanya identitas, maka akan tumbuh rasa hormat dan saling menghargai antar bangsa. Dalam berhubungan antar negara, tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Kemudian yang ketiga ada faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi faktor objektif, yaitu faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian yang kedua ada faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada bab 3 mengenai esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada 4 subtopik. Yang pertama, subtopik mengenai esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Thomas Aquinas, esensi mendahului ese sebab ese adalah unsur yang menentukan, sedangkan esensi adalah unsur kemungkinan. Namun esensi sebagai potensi membatasi adanya karena sifat makhluk tidak sempurna dan potensinya belum terrealisir sepenuhnya, maka akibatnya ia terbatas dan masih menuju kepenuhan kesempurnaannya. Lalu yang kedua mengenai urgensi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Karena norma hukum tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penemuan norma hukum yang melanggar UUD NRI 1945 dapat menimbulkan pertanyaan tentang konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dalam peradilan di Indonesia, pengadilan konstitusi adalah badan negara yang bertanggung jawab untuk mengkaji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Tinjauan konstitusionalitas hukum adalah tinjauan konstitusionalitas hukum. Lalu yang ketiga ada dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang pertama UUD NKRI 1945 18 Agustus sampai dengan Agustus 1950. Mulai dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Yang kedua ada konstitusi RIS
itu pada tahun 1949. Berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga ada UUDS 1950. Berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Lalu yang keempat ada UUD NRI 1945. Ini orde lama dari 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Ini ada UUD NRI pada masa orde baru dari 1966 sampai dengan 1998. Lalu yang keempat ada konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika Anda dapat mengatakan bahwa tanpa konstitusi tidak ada negara yang dapat dibentuk. Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan administrasi negara. Hamid Tamimi menyatakan bahwa pentingnya konstitusi atau konstitusi sebagai penerbit dan pembatasan dan cara di mana kekuasaan negara harus dilaksanakan memainkan peran. Lalu yang keempat ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada dua subtopik. Yang pertama ada konstitusi. Dalam perkembangan kehidupan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan materi muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Dengan meneliti dan mengkaji konstitusi, dapat diketahui prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara tertentu. Bahkan, nilai-nilai konstitusi dapat dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa. Lalu yang kedua ada menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis yang ke-16 dihukum dengan guillotine. Kembali pada pertanyaan, mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan bangsa dan bernegara? Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan menegakkan hak-hak dasar manusia sebagaimana terrumus dalam dokumen-dokumen di atas. Berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Kemudian bab yang kelima mengenai konsep urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Di sini ada 3 subtopik. Yang pertama, alasan diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dan pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Kemudian yang kedua ada esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi satu agama. Kemudian yang kedua pendidikan dan kebudayaan. Lalu yang ketiga perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Lalu yang keempat ada pertahanan dan keamanan. Dan subtopik yang ketiga ada sumber histori, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Yang pertama sumber historis. Secara historis perjuangan penegakan hak HAM terjadi di dunia barat pada Eropa. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, lalu Revolusi Amerika, kemudian Revolusi Prancis. Lalu sumber sosiologis. Terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Gejala ini muncul dan semakin jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orba dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Lalu sumber politik. Muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, yaitu 1. Mengamandemen UUD NRI 1945, 2. Penghapusan doktrin dui fungsi anggota bersenjata Republik Indonesia, 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 5. Otonomi daerah. 6. Mewujudkan kebebasan pers. 7. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Kemudian bab ke-6 mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Di sini ada 2 subtopik. Yang pertama pengertian hak dan kewajiban. Kewajiban adalah hal yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, dan negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Kemudian ada sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban hak warga negara dan warga negara. Seperti tadi, yang pertama itu sumber historis. Ini ada beberapa peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Lalu yang kedua ada sumber sosiologis. Di sini sosiokultural animosity adalah sesuatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu.
Sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh peranata sosial di masyarakat. Lalu yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban anak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, di pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Kemudian bab yang ketujuh mengenai demokrasi Pancasila. Di sini ada 4 subtopik. Yang pertama ada konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesedaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur dan berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Lalu ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama Aristotelian teori, lalu yang kedua medieval teori, ketiga contemporary doctrine. Kemudian pemikiran tentang demokrasi Pancasila. Menurut Muhammad Atta, demokrasi Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia ada demokrasi desa, yaitu demokrasi sejati di Indonesia, dan yang ditandai dengan 3 hal, yaitu 1. Cita-cita rapat, 2. Cita-cita masa protes, 3. Cita-cita tolong menolong. Lalu subtopik yang kedua ada prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama ada kebebasan atau persamaan, freedom atau equality. Lalu yang kedua ada kedaulatan rakyat, ketiga ada pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip demokrasi ini telah disusun di negara kita, akan tetapi baru sebatas demokrasi prosedural. Lalu yang ketiga ada subtopik mengenai unsur-unsur demokrasi Pancasila. Yang pertama, menurut Sargent Limantower, 1. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, 2. Tingkat persamaan hak antar manusia, 3. Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki warga negara, 4. Sistem perwakilan dan sistem pemilihan ketentuan mayoritas. Kemudian menurut Afan Ghaffar, unsur-unsur demokrasi yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, lalu pemilihan umum. Lalu yang keempat ada subtopik mengenai esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Ini ada banyak, ada 10. Yaitu 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, 2. Demokrasi dengan kecerdasan, 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, 4. Demokrasi dengan rule of law, 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan, 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia, 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, 8. Demokrasi dengan otonomi daerah, 9. Demokrasi dengan kemakmuran, 10. Demokrasi yang berkeadilan. Kemudian bab 8 mengenai implementasi demokrasi dari berbagai negara di dunia. Di sini ada 3 subtopik. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan langsung oleh mereka atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Definisi lain demokrasi adalah partisipasi rakyat. Demokrasi pertalian dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dalam pengertian sejauh mana peran serta rakyat dalam menetapkan kekuasaan pemerintah di dalam satu negara. Di satu sisi, berhadapan dengan hak dan kekuasaan pemerintah terhadap rakyat pada sisi lain. Artinya hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Kemudian yang kedua ada macam-macam demokrasi. Di sini ada 7 macam. Yang pertama itu demokrasi langsung. Kemudian ada demokrasi tidak langsung. Ketiga demokrasi semi langsung. Keempat demokrasi presidensial. Lalu yang kelima ada demokrasi parlementer. Keenam demokrasi Islam. Ketujuh demokrasi Pancasila. Kemudian yang ketiga ada demokrasi dan problem implementasi di berbagai negara. Tata negara harus dipercaya pada mereka yang sesungguhnya mampu mengelolanya. Demokrasi kurang baik karena merupakan pemerintahan orang banyak di mana satu sama lain memiliki perbedaan atau pertentangan kepentingan. Latar belakang sosial, ekonomi, dan perbedaan tingkat pendidikan yang mencolok. Pemerintahan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk itu akan mudah berubah menjadi pemerintahan yang anarkis, menjadi ajang pertempuran konflik kepentingan berbagai kelompok sosial dan pertarungan elit kekuasaan. Seperti itulah yang menjadi kendala bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Kemudian bab ke-9 ini mengenai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini ada 5 subtopik. Yang pertama itu pengertian hukum nih. Sekarang kita lihat. Menurut JCT Simorangkir dan Worjono Sosropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman. Hukum seharusnya tidak semata-mata mengendalikan legalitas formal yang syarat dengan proses prosedural yang selalu mengejar kepastian hukum, akan tetapi harus mampu melihat secara holistik terhadap berbagai persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan. Lalu yang kedua ada pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua aspek hukum dalam setiap hubungan hukum. Lalu yang ketiga ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan.
Indonesia adalah negara hukum, artinya negara semua kegiatan ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah serta kegiatan yang dijalankan semua masyarakat-masyarakatnya berdasarkan hukum. Apa sebabnya penegakan hukum di era global ini isu manusia diperlukan karena sebagai penegakan hukum butuh kesabaran, butuh kewaspadaan dalam membangun isu semangatnya untuk menggali sumber histori, sosiologis, politis penegakan hukum yang sesuai di era global. Oleh karena itu, urgensi penegakan hukum perlu diupayakan supaya tantangan di era global ini dapat terbangun argumennya tentang dinamika tantangan penegakan hukum yang berwawasan Nusantara yang penuh kesadaran dan berkeadilan. Demikian juga esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan terhadap tantangan global. Lalu yang keempat ada pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Selain itu, hukum perlu ditegakkan agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana cita-cita itu dapat tercapai ketika hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Kemudian yang kelima ada sumber histori, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat, ialah hukumnya mengatur hubungan antar manusia individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Lalu yang kedua ada hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum terhadap segenap masyarakat agar masyarakat semakin sadar hukum. Kemudian bab ke-10 mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Di sini ada 3 subtopik. Yang pertama ada konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Oke. Arti wawasan adalah cara pandang dan cara melihat, sedangkan kata Nusantara terdiri dari 2 kata, yaitu Nusa yang berarti pulau atau kepulauan, dan diantara yang berarti tempat antara 2 elemen, yaitu 2 benua dan 2 samudra. Nah, fungsi wawasan Nusantara dikelompokkan dalam beberapa pandangan, yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, lalu fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional, fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Kemudian yang kedua ada sumber histori, sosiologis, politik wawasan Nusantara. Sumber historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasinya yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia, menjamin adanya hak lintas damai melalui perairan Indonesia yang meliputi 1. Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia. 2. Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas. 3. Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia. Lalu yang keempat ada pengaturan demikian sesuai dengan salah satu tujuan deklarasi Juanda tersebut sebagai upaya menjaga keselamatan dan keamanan negara. Kemudian sumber sosiologis wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini telah bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Kemudian ada sumber politik wawasan Nusantara. Selanjutnya, secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Lalu yang ketiga ada esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan esensi dan hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wawasan yang awalnya dikembangkan sebagai konsep regional menjadi konsep nasional. Ini berarti bahwa wawasan kepulauan tidak hanya mencakup integritas teritorial, tetapi juga kesatuan bangsa. Kemudian bab ke-11 mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional bela negara. Di sini ada 3 subtopik. Yang pertama, apakah konsep dan urgensi ketahanan nasional bela negara berguna bagi penerus bangsa Indonesia? Pola pikir warga negara zaman dahulu lebih mengutamakan kualitas pada dirinya, sehingga warga negara di zaman dahulu banyak mencetak prestasi unggul dan banyak pula orang dengan intelektual yang tinggi. Sedangkan pemuda di zaman sekarang lebih menjunjung eksistensi. Maksudnya mereka mencintai bangsanya sendiri dengan ada maksud atau tujuan tertentu. Seharusnya pemuda zaman sekarang diberi edukasi mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional bela negara dengan sebaik mungkin. Tujuannya untuk menghindari kepalsuan dalam dirinya yang pura-pura mencintai negara hanya untuk dipandang kagum oleh orang. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri generasi penerus bangsa yang mempunyai jiwa bela negara dan ciri-ciri yang tidak mempunyai konsep dan urgensi ketahanan nasional. Sebenarnya dasar dari segala tentang kebangsaan adalah falsafah dan ideologi negara, yaitu Pancasila. Di sini terlihat generasi penerus bangsa yang tidak memiliki jiwa bela negara itu tidak memahami isi Pancasila seutuhnya.
Generasi yang tidak memiliki jiwa bela negara adalah tidak ingin berkembang dan hanya ingin berada dalam situasinya sekarang. Setiap pengetahuan mengenai kewarganegaraan yang didapatnya tidak mau diterapkan. Perbedaannya sungguh jelas sekali generasi penerus mumpuni dan tidak mumpuni. Manusia pastinya dari lahir sudah diberi kelebihan dan kekurangan. Bagaimana cara kita saja mengendalikan keduanya dan bagaimana cara kita menggunakan semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga ada mengapa konsep dan urgensi itu perlu ada. Perlunya hadir konsep dan urgensi itu sebagai pelurus suatu pengetahuan tentang ketahanan nasional bela negara. Dikhawatirkan ketika konsep dan urgensi dihilangkan akan kacau dalam pembelajarannya. Apalagi zaman sekarang banyak ancaman dari luar negeri, entah ancamannya berbentuk negosiasi ekonomi maupun negosiasi infrastruktur. Kemudian bab 12 mengenai mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Di sini ada 5 subtopik. Yang pertama geopolitik dan geostrategi Indonesia. Menurut pandangan George Twetel menyatakan bahwa geopolitik tidak memiliki makna atau identitas tunggal yang mencakup segala hal. Geopolitik merupakan suatu wacana, yaitu suatu cara penggambaran, perwakilan, dan penulisan tentang geografi dan politik internasional yang sangat beragam secara kultural dan politik. Pengetahuan geopolitik yang dimaksud adalah geopolitik Indonesia yang dikembangkan berdasarkan 3 faktor yang membentuk karakter bangsa Indonesia, yaitu sejarah lahirnya negara, bangsa dan tanah air, serta cita-cita dan ideologi bangsa. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional yang terdiri dari 3 aspek alamiah yang bersifat statis dan 5 aspek kehidupan yang bersifat dinamis. Kemudian yang kedua ada nasionalisme dan wawasan kebangsaan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa setidaknya ada 4 hal yang dapat menjadi perekat bangsa. Pertama, jaringan perdagangan di masa lampau. Kedua, penggunaan bahasa yang sejak 1928 disebut sebagai bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada Imperium Hindia Belanda sudah Pax Neerlandica. Dan keempat, pengalaman bersama hidup sebagai bangsa Indonesia sejak 1945. Proses pembentukan bangsa Indonesia diawali oleh keinginan untuk lepas dari penjajahan dan ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, bebas dari penindasan dan bebas untuk melakukan apa yang diinginkan sebagai sebuah bangsa yang dibalut dalam rasa nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah globalisasi dan tantangannya. Globalisasi yang menembus batas-batas negara telah mengaburkan persepsi dan wawasan kebangsaan. Sesuatu yang justru merupakan hal yang sangat esensial dalam mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Salah satu tantangan dalam pergeseran sistem global era baru yakni meningkatnya kompetisi secara eksponensial, di mana teknologi telah membuat satu negara dapat bersaing dengan negara lain. Dan yang keempat ada pertahanan dan bela negara. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideologi negara, kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Bangsa Indonesia itu cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan. Karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan, permusuhan dan ekspansionisme. Kemudian yang kelima ada revitalisasi nilai-nilai 4 konsensus nasional. Secara kelembagaan, revitalisasi nilai-nilai 4 konsensus nasional menjadi tanggung jawab penyelenggara negara sesuai dengan stratifikasi dan tataran kewenangan yang dimiliki. Mengingat 4 konsensus nasional merupakan hasil keputusan politik, maka lembaga negara seperti MPR RI, DPR RI, dan Presiden RI selaku kepala pemerintahan merupakan 3 lembaga negara yang memerlukan arah keputusan politik yang akan disepakati. Kemudian bab yang ke-13, bab yang terakhir mengenai anti korupsi. Di sini ada 6 subtopik. Yang pertama itu konsep pendidikan anti korupsi. Kita lihat. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan tersebut dimaksudkan bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran individu agar tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Maheka, peluang bagi perkembangan korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem. Yang dimaksud perbaikan sistem adalah hukum dan kelembagaan dan perbaikan manusianya. Lalu prinsip-prinsip anti korupsi. Di sini kita lihat. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Kemudian ada pendidikan anti korupsi. Secara umum, pendidikan anti korupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Cara berpikir dan nilai-nilai baru penting disosialisasikan atau ditanamkan kepada peserta didik karena gejala korupsi di masyarakat sudah membudaya dan dikhawatirkan para generasi muda menganggap korupsi sebagai hal biasa. Tujuan dari pendidikan ini adalah pembentukan dan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, lalu perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi dan pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Kemudian yang keempat ada upaya pemberantasan korupsi.
Satu, memperbaiki cara kerja pemerintahan. Birokrasi menjadi sederhana, simpel, dan efisien. Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi. Lalu memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Lalu penerapan prinsip-prinsip good governance. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error. Kemudian yang kelima ada dampak korupsi. Dampak korupsi ada banyak. Ada dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi dan pemerintahan, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan. Kemudian yang keenam ada peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya.